Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ibu Prastiwi Darohani, masih di gugus fungsi senyawa karbon. Di sini kita akan membahas tentang ether. Kita ketahui bahwa ether itu berisomer gugus fungsi dengan alkohol, di mana ether itu gugus fungsinya ROR absen. Nah, di sini kegunaan ether dalam sehari-hari ini digunakan untuk obat bius, ya, untuk mau operasi itu ya. Kemudian juga sebagai MTBE ya, metil tersier butyl ether, ini untuk anti knocking pada bensin ya, agar mesin tidak terlalu panas ya. Kita akan bahas tentang ether lebih lengkapnya. Di sini kita membahas tentang tata nama ether, sifat-sifat ether, isomer ether, kegunaan ether, dan pembuatan ether. Tata nama ether ya, kita ketahui bahwa rumusnya ether sama dengan rumusnya alkohol, yaitu CnH2n plus 2O. Ya, secara IUPAC ya, nama IUPAC ether itu adalah alkoksi-alkana. Alkoksi-alkana, di mana alkil dengan jumlah atom C lebih sedikit ya, ini sebagai gugus alkoksinya yang mengandung O, sedangkan alkil dengan jumlah C yang lebih panjang atau banyak ini sebagai alkananya. Contohnya seperti ini. Nah, ini karena ini sama ya, karena sama, jadi ini namanya metoksi. Jadi alkoksinya dulu diikuti alkana ya. Ini namanya metoksi metana. Kemudian ini rantai terpanjang sebagai rantai induk ya. Ini 1, 2, 3, ini rantai induknya. Ini C-nya 1, ini metoksi ya. Jadi 1 di posisi di nomor 1 kan ini. Jadi namanya 1 metoksi propana. Kemudian rantai yang terpanjang ini, rantai yang terpanjang ini nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Di sini ada cabang metil di nomor 4. Nah, di sini ini propoksi ya, ini propoksi di nomor 3. Jadi 4 metil ya, urut abjad juga ya, 4 metil. Ini tadi propoksi, baru 3 propoksi, kemudian heksana. Begitu, bisa dipahami ya dari sini. Kemudian kita ke nama trivial. Nah, nama trivial ini pakai alkil ether. Jadi kanan kiri kemudian ether gitu ya. Nah, nama kedua gugus alkil ditulis di depan diikuti kata ether ya, ditulis terpisah. Alkil ditulis sesuai dengan urutan jumlah atom C-nya. Nah, kalau alkilnya sama itu diawali dengan kata di. Nah, seperti ini. Nah, karena ini sama, ini metil, jadinya dimetil ether. Kemudian di sini ini ada metil, di sini ada propil. Jadi namanya metil propil ether. Kemudian di sini ada metil, di sini ada isopropil, jadi namanya metil isopropil ether. Begitu. Bisa dipahami ya, ini nama trivial. Next, berikutnya ke isomer. Isomer posisi ya, itu terjadi jika senyawa yang memiliki rumus molekul dan gugus fungsinya itu sama, tapi letak gugus fungsinya saja yang berbeda. Nah, ini seperti ini. Gugusnya sama, ini rumus molekulnya sama, gugus fungsinya sama ya, ether, tapi letak gugusnya aja yang berbeda. Ini di nomor berapa? Ini kan induk nih. Ini induk, ini di nomor 1, 2, ini 3. Jadi ini metoksinya ini di nomor 1. Jadi metoksi propana. Kemudian ini 1, 2, 3 ya, ini induknya. Nah, ini di nomor berapa? Metoksi ini di nomor 2 ya kan, di nomor 2 di sini berarti metoksi propana. Bisa dipahami ya, isomer posisi. Kemudian kita ke isomer gugus fungsi, ini sudah dibahas juga ya, sama isomer gugus fungsi, bahwa
alkoksi alkana atau eter itu berisomer gugus fungsi dengan alkohol ya. Contohnya etanol ya, ini OH ya, rumusnya molekulnya sama, C2H6OH, C2H6O. Kemudian ini namanya etanol, sedangkan yang ini ya, ini gugusnya kan berbeda ya. Maaf. Alkoksi ini gugusnya berbeda nih. Ini seperti ini. Jadi ini alkohol, yang di sini eter, dimetil eter gitu. Bisa dipahami ya, gugus fungsi karena gugusnya yang berbeda tapi rumusnya sama. Next, berikutnya ke sifat eter. Senyawa eter memiliki sifat-sifat sebagai berikut ya, merupakan cairan yang mudah menguap dan mudah terbakar, jadi hati-hati ya. Kemudian titik didih rendah, lebih rendah dari alkohol dengan massa molekul relatif sama. Kemudian sedikit larut dalam air. Kemudian melarutkan senyawa-senyawa kovalen, bersifat anestetik ya, biasanya digunakan untuk membius. Kemudian tidak reaktif serta tidak dapat dioksidasi, direduksi, dieliminasi atau direaksikan dengan basa, tetapi dapat disubstitusikan dengan asam kuat. Nah, seperti ini dietil eter, ini dietil eter ya. Dietil eter bereaksi dengan HBr asam kuat, ini nanti putus, H dengan Br-nya putus, di mana ini juga ini nanti putus ya, ini putus dari sini. Kemudian yang Br-nya ini nanti menuju ke sini ya, jadinya etil bromida. Sedangkan hanya ini nanti menuju ke yang O-nya itu, sehingga dia menjadi etanol. Ya, bisa dipahami dari sini sifat-sifat eter. Kemudian pembuatan eter. Nah, reaksi asam sulfat dan etanol ini menghasilkan dietil eter dan etil hidrogen sulfat sebagai perantara, sehingga ini reaksinya ini etanol direaksikan dengan H2SO4, dia menjadi hidrogen sulfat ya, etil hidrogen sulfat. Nah, etil hidrogen sulfat ini direaksikan dengan etanol ya, dengan menggunakan katalis etanol, itu dia akan menjadi dietil eter seperti ini. Nanti SO3-nya ini nanti lepas ya, yang ini etilnya nanti masuk menggantikan ini sehingga menjadi dietil eter. Kemudian ada sintesis Williamson, yaitu pada sintesis ini terjadi reaksi antara alkil halida dengan alkoksida. Nah, ini alkil halida, ini alkoksida ya, nanti ini putus ya, dimana nanti R-nya ini nanti akan menuju ke O. Nah, contoh misalkan ini alkoksinya ini metoksi ya, ini. Nah, di sini ada alkil halida, nanti ini putus ya, ini putus, ini rantainya putus. Kemudian R-nya ini nanti dia akan menuju ke O sini, sehingga dia menjadi seperti ini. Ini namanya metil, ini propil ether ya, metil propil ether plus Cl-. Seperti ini. Bisa dipahami ya pembuatannya. Next, berikutnya kegunaan ether. Kegunaan ether itu sebagai pelarut dan obat anestesi. Senyawa eter yang diberikan melalui pernafasan sebagai obat bius, contohnya kloroform dan siklopropana seperti ini. Ya, untuk obat bius, tetapi ini dia juga menyebabkan iritasi saluran pernafasan ya, dan merangsang silinder sekresi lendir biasanya. Dampak negatif dari anestesi ini sehingga jarang digunakan sekarang ini. Kemudian metil tersier butil ether MTBE ini digunakan sebagai zat adiktif pada bensin untuk menaikkan bilangan oktan dan mengurangi knocking sehingga mesin tidak cepat panas. Nah, tetapi sekarang juga sudah dilarang juga ya, karena dia mempunyai sifat karsinogenik ya. Kita dari sini kita simpulkan dari alkohol yang video saya sebelumnya dengan ether, dengan alkohol ether itu mempunyai rumus molekul sama ya, tapi gugusnya lihat ini berbeda.
Nah, alkohol itu mempunyai sifat larut dalam air, titik didihnya lebih tinggi. Kalau eter itu tidak larut dalam air, titik didihnya lebih rendah dari alkohol. Kalau alkohol ini dapat teroksidasi menghasilkan aldehid, asam karboksilat, keton. Kalau eter ini tidak dapat teroksidasi menghasilkan aldehid, asam karboksilat maupun keton. Dari sini semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Silahkan subscribe yang belum subscribe, karena subscribe itu gratis untuk membangun channel saya. Jangan lupa like dan komen. Saya punya quote ya, bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Dari Insinyur Soekarno. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.